bergerak mendukung program-program yang ada di pemerintahan. Kalau orang seperti saya ini kan politisi, kebetulan kalau Bu Menteri ini kan dari birokrasi. Ini kan indekos termasuk Pak Purwadi ya, 5 tahun datang. Kalau kepilih lagi datang lagi. Kalau nggak pilih lagi, bapak-bapak yang ASN. Nah, kalau ASN-nya ini tidak diatur dengan serius, dengan hal-hal yang lebih progresif, ya negara ini akan limbung. Betapapun kita membuat program yang banyak, yang bagus, menterinya bagus, tapi kalau sekali lagi ASN-nya tidak diberi dukungan training, diberi dukungan pendidikan, sistemnya tidak baik, apalagi misalkan mau mutasi dan lain-lain, datanya nggak ada, saya kira itu tidak boleh terjadi. Jadi ini sebagai pengingat bahwa birokrasi ini merupakan pilar penting bagi pemerintahan. Ya, birokrasi merupakan pilar penting bagi pemerintahan. Karena pentingnya itu, saya lagi berpikir sudah beberapa hari sejak ada rapat di sini dengan Menpan RB dengan teman-teman menteri yang lain, saya pernah menyampaikan tentang transformasi digital. Transformasi digital itu kebahagiaan dan kegundahan kalau bagi saya. Kegundahannya apa? Gara-gara alasan digitalisasi, banyak kementerian kemudian mengajukan untuk bikin sistem ini, sistem itu, yang ternyata kalau boleh diaudit, itu yang useless hampir 80%. Nah, saya mau bertanya, IT governance untuk pemerintahan ini mau ditaruh di mana? Di Kementerian Pan-RB atau di Komdigi? Bapak-bapak kan tadi ada pejabat yang background-nya saya baca itu memang di bidang digital ya. Coba dipikirkan. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Kan ibu-ibu kan pernah retreat. Pasti sudah disampaikan dengan yang namanya collaborative governance. Jadi menyelesaikan pemerintahan ini, masalah-masalah pemerintahan ini tidak bisa hanya bicara BKN dan Kemenpan RB, tapi ternyata ada kaitannya dengan Komdigi. Jadi mohon sekali Ibu-Ibu, Ibu Menteri, koordinasi dengan Komdigi, IT governance untuk government kita, itu mau ditaruh di mana? Supaya KL ini nggak saya nanya, ngambur-ngamburin duit negara, bikin sistem ini, sistem itu, useless. Daerah, pemerintah daerah, itu buka formasi berapa, Bu? Jadi yang terserap kan yang dibuka formasinya itu maksud saya. Yang terserap adalah yang ada tandanya L atau lolos. Meskipun itu bisa R1, R2, atau R3. Interaktif dulu, Bu, sebentar. Atau Pak Zudan ini yang jawab. Terima kasih Pak Toha untuk formasi P3K yang dilaksanakan sampai dengan tahapan pendaftaran final itu ada 1.006.153 dan yang terisi sesuai formasi penuh waktu 677.638. Oke. Kalau di slide yang warna kuning tadi. Oke, makasih Pak. Saya sudah punya bayangan bahwa yang terserap dari formasi atau bukaan BKN Menpan RB 1.789 sekian itu adalah 1 juta sekian. Berarti masih harus menuntaskan 789 juta. 789.000. Betul ya Bu, Pak? Maka dibuka seleksi tahap kedua. Karena masih ada formasi sebanyak itu. Nah, ini adalah penanganan atau penyelesaian yang dibuka formasinya oleh KL dan pemerintah daerah. Tapi yang belum dibuka, Pak,
Makanya tadi saya ngobrol katanya sapu jagat ini belum sapu jagat ini. Artinya belum semuanya nanti akan terselesaikan. Jadi meskipun itu dibuka 1.789.000 kemarin disampaikan oleh BKN ke pemerintah daerah dan kementerian dan lembaga, itu tidak semua pemerintah daerah membuka formasi sebanyak itu. Itu kesalahannya kemarin itu kan. KL juga tidak membuka formasi sebanyak itu, sehingga tidak terserap, sekarang jadi PR yang disalahkan BKN dan Menpan RB. Padahal Menpan RB dan BKN sudah berusaha maksimal, iki lo datanya kayak begini, bukalah formasi dan dirampungke sekalian sesuai dengan undang-undang. Afirmasi ya. Jangan sampai nanti P3K ini kita suruh mereka kompetitif dengan CAT, pasti yang lama-lama itu tersingkir. Karena udah tua-tua, kemudian mereka mungkin ada 2 tahun lagi, kasihan. Mereka mungkin hanya menyandang